Selamat pagi adik-adik mahasiswa STKIP dan juga mahasiswa Unitri. Pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran pada pertemuan yang ke-12 dengan tema ketepatan melakukan refleksi diri terkait proses kreativitas seni dan budaya sekolah dasar. Sekarang kita akan membahas apa itu pengertian dari refleksi diri. Refleksi diri merupakan kemampuan manusia untuk melakukan introspeksi dan kemauan untuk belajar lebih dalam mengenai sifat dasar manusia, tujuan, dan esensi hidup. Jadi, dapat disimpulkan bahwa refleksi diri adalah di mana seseorang menemukan sifat dasar dirinya sendiri dengan tujuan agar dia bisa mengoreksi hal-hal yang kurang untuk diperbaiki berikutnya. Selanjutnya, pada pertemuan yang ke-11 kemarin kita sudah membahas tentang evaluasi proses. Nah, tentunya evaluasi dan juga refleksi ini merupakan dua kata yang memiliki kesamaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang membedakan evaluasi dan juga refleksi. Sekarang kita perhatikan evaluasi. Evaluasi itu sendiri diartikan mengukur keberhasilan program dan perbaikan yang terjadi setelah implementasi tindakan. Sedangkan refleksi mengidentifikasi kekurangan pembelajaran dan merencanakan perbaikan. Nah, ini dua kata yang dari pandangan kita adalah memiliki suatu kesamaan. Namun, dari segi pelaksanaan, evaluasi kita gunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program dan perbaikannya yang terjadi setelah implementasi tindakan. Sedangkan refleksi tujuannya untuk kita mengidentifikasi atau mencari kekurangan dari program atau kegiatan yang sudah kita adakan dan selanjutnya untuk kita rencanakan untuk diperbaiki. Yang berikut adalah apa yang seharusnya siswa lakukan pada tahap refleksi. Oke, yang pertama, siswa mengungkapkan segala bentuk rasa dan kesan setelah pembelajaran dipresentasikan. Nah, ketika adik-adik menjadi seorang guru atau menjadi seorang pelatih pentas seni atau dipercayakan menjadi ketua panitia, tentunya di dalam tahap refleksi ini yang perlu kita gali yang pertama itu adalah kita harus menggali apakah di dalam kegiatan tersebut kita mengambil beberapa sampel dari peserta yang mengadakan pelatihan atau kegiatan kreativitas untuk menanyakan atau menginterview bagaimana perasaan mereka atau kesan mereka setelah mereka melaksanakan kegiatan pentas seni atau kegiatan kreativitas budaya. Yang berikut adalah poin yang perlu kita lakukan untuk refleksi ini. Siswa didorong untuk bisa mengungkapkan segalanya dengan jujur dan terbuka. Nah, bagaimana seseorang atau responden dan juga yang mengambil data memberikan suatu tindakan untuk para peserta atau siswa sehingga mendorong mereka mengungkapkan apa yang dirasakan atau kesan yang dirasakan sehingga disampaikan secara jujur dan terbuka. Dan poin yang terakhir yang dilakukan pada tahap refleksi adalah siswa mengungkapkan apa saja hal positif dan negatif dari aktivitas pembelajaran.
Nah, poin yang ketiga ini sangat penting dengan tujuan agar kita bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan dari pentas seni atau kreativitas yang sudah ditampilkan dengan tujuan agar kita bisa memperbaiki hal yang kurang dari kegiatan tersebut. Apabila ada hal yang positif, perlu kita tingkatkan sehingga kegiatan berikutnya itu menghasilkan kreativitas yang lebih berkualitas. Selanjutnya adalah mengapa kita perlu melakukan refleksi diri. Mari kita perhatikan bersama-sama. Refleksi adalah proses memeriksa diri dan mengevaluasi diri yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pendidik yang efektif dengan tujuan meningkatkan profesionalitas dalam mengembangkan kreativitas seni. Namun kebiasaan untuk melakukan refleksi seringkali sulit untuk dipraktikkan oleh seorang pendidik. Nah, kenapa kita perlu melakukan refleksi diri? Kadang seseorang tidak memahami untuk apa kita mau merefleksikan diri dalam suatu kegiatan. Nah, tujuannya di sini adalah untuk memeriksa diri dan juga mengevaluasi diri agar peserta atau pendidik yang kita berikan pelatihan tersebut itu mereka benar-benar memiliki kualitas yang baik dan juga efektif. Nah, dengan tujuan agar mereka tuh dapat kita tingkatkan bagaimana profesionalitas mereka dalam mengembangkan kreativitas mereka agar semakin ke depan kreativitas yang ditampilkan sekarang yang mungkin kurang bisa diperbaiki dan menjadi lebih baik lagi. Namun, kegiatan refleksi ini kadang sering kita lihat adik-adik bahwa jarang terjadi karena mungkin para peserta atau para pengambil refleksinya itu menyatakan bahwa kegiatan tersebut itu sudah berjalan dengan lancar. Tetapi secara kasat mata yang dipandang oleh orang lain bahwa belum tentu kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, seseorang yang dipercayakan menjadi ketua panitia atau dalam pengambil sampel untuk mengevaluasi data tersebut harus benar-benar menyiapkan data refleksi diri. Tujuannya agar setiap penampilan kreativitas seni itu terus mengalami perubahan. Yang berikut adalah, nah, bagaimana cara kita menerapkan refleksi diri itu sendiri. Sekarang kita lihat cara yang perlu kita lakukan sehingga kita bisa mengambil data dari refleksi diri itu sendiri. Yang pertama, tentunya adik-adik perlu mengenali diri sendiri. Maksudnya seperti ini. Ketika kalian dipercayakan menjadi responden, tentunya yang mengambil data tersebut harus menjelaskan bahwa data ini tujuannya untuk kita tingkatkan kreativitas. Caranya seperti apa? Yang pertama adalah para pengambil data harus menjelaskan bahwa responden harus mengenal diri sendiri dengan cara seperti merefleksi diri bahwa pribadi saya ini memiliki kelebihannya seperti ini, kekurangannya seperti ini, dan juga membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa memunculkan suatu jawaban sehingga refleksi diri itu bisa tersampaikan. Atau adik-adik bisa menggunakan 5W1H tujuannya supaya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan terkait dengan refleksi diri yang berkaitan dengan proses kreativitas seni dan budaya di SD. Yang berikut adalah fokuskan waktu dan tenaga, cara yang ketiga. Nah, waktu dan tenaga di sini maksudnya bahwa pengambil data merencanakan kira-kira kegiatannya seperti ini, saya harus mengambil datanya
kapan, dan kira-kira membutuhkan tenaganya berapa banyak, sehingga kita menyiapkan para pengambil data dan juga responden sesuai dengan kebutuhan. Yang berikut adalah 4, refleksi diri dengan melakukan brain dump. Yang 5 adalah menghindari perasaan negatif. Nah, untuk para pengambil data harus menyampaikan tujuan dari kita merefleksi diri atau mengambil data dari responden. Tujuannya agar para responden tidak mengalami perasaan negatif bahwa kegiatan ini tujuannya untuk hal-hal yang negatif, tapi tujuannya untuk kita meningkatkan kekurangan dari kreativitas seni budaya yang ditampilkan. Yang berikut adalah yang keenam, menggali hal-hal yang ingin kamu pertahankan. Nah, hal-hal yang kamu ingin pertahankan itu contohnya hal-hal positif. Misalnya di dalam suatu kegiatan kreativitas seni budaya, ada kegiatan di mana di dalam satu kelompok tersebut timnya sangat solid dan juga masing-masing punya kemampuan yang sangat unik. Nah, di situ para tutornya harus mempertahankan kemampuan tersebut, namun mereka harus terus menggali kreativitas mereka di dalam diri mereka sendiri atau potensi mereka sendiri, sehingga potensi yang dimiliki setiap pribadi itu digabungkan lalu menghasilkan kreativitas yang lebih berkualitas. Yang ketujuh adalah refleksi diri dengan menentukan goals yang jelas. Nah, di sini sebagai seorang tutor kreativitas tentunya harus melihat masing-masing potensi dari setiap para peserta. Nah, di situ tutornya akan mengelompokkan masing-masing potensi sehingga setiap peserta tahu bahwa saya memiliki potensi seperti potensi dalam menari, potensi dalam membawakan puisi dan juga teater atau yang hal lainnya. Nah, dengan tujuan sehingga ketika kita menentukan goals untuk menghasilkan suatu karya atau kreativitas yang jelas, dengan potensi yang ada kita gabungkan menjadi suatu perpaduan yang jelas atau suatu perpaduan yang menarik agar menghasilkan kreativitas yang unik. Yang berikut adalah contoh refleksi diri. Contoh refleksi diri ini adik-adik sering kita gunakan itu, contohnya adalah instrumen. Nah, di sini instrumen yang kita gunakan itu adalah instrumen observasi, pernyataan, atau pertanyaan. Tujuannya untuk kita merefleksi sejauh mana kegiatan kreativitas yang sudah kita adakan apakah berhasil atau tidak. Nah, adik-adik bisa perhatikan ada 4 poin penilaian. Nilai tertinggi adalah 4, 3, 2, dan 1. 4 sangat baik, 3 cukup, 2 kurang baik, dan 1 tidak baik. Nah, instrumen ini adik-adik bisa gunakan untuk menilai sejauh mana kreativitas yang dihasilkan oleh para peserta yang menampilkan karyanya mereka, sehingga dari rancangan yang sudah disampaikan bisa dijadikan refleksi, dan juga pada pertemuan berikutnya mereka bisa memperbaiki apa yang kurang pada pertemuan atau pementasan sebelumnya. Oke adik-adik, sekian dari materinya Ibu pada pertemuan yang ke-12. Untuk pertemuan yang ke-12 ini Ibu sudah menyediakan tugas. Adik-adik bisa catat atau foto tugas yang Ibu berikan. Tugasnya adalah
Carilah video pentas seni di YouTube dan buatlah refleksi diri dari video yang ada. Hasil refleksi diri diketik dan dikirim ke email ibu. Emailnya adalah megabere2903@gmail.com. Nah, adik-adik ditugaskan untuk membuat suatu instrumen yang di dalam isinya tentang refleksi diri. Refleksi dirinya ini melihat dari YouTube yang berkaitan tentang pentas seni. Seninya apa saja adik-adik silakan pilih, entah seni tari, seni musik, seni rupa, atau seni lukis lainnya. Itu adik-adik silakan pilih dan silakan jadikan itu sebagai materi pokok untuk direfleksikan dan diketik. Setelah itu dikirim ke email ibu. Nah, tugas ini adalah tugas personal, bukan kelompok. Jadi masing-masing orang mengerjakan sendiri tanpa bantuan teman kelompok. Oke, sekian dari penjelasan dan pertemuan ibu. Semoga apa yang sudah ibu sampaikan pada pertemuan ke-12 dapat tersampaikan. Apabila ada hal yang kurang jelas, adik-adik bisa email ibu lewat emailnya ibu megabere2903@gmail.com atau bisa kita lakukan diskusi secara pribadi lewat WA-nya ibu. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat pagi.